Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan penerapan fungsi linear, barisan dan deret diferensial serta integral dalam kasus ekonomi. Di sini saya ingin memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama adalah Fatir Ahmad, yang kedua ada Adriansyah Prayoga, ketiga Azam Syaiban, keempat ada saya Fantasia Putra Utama, kelima ada Muhammad Farel, dan keenam yang terakhir ada Rehan Suryaman. Oke, di sini ada fungsi linear. Fungsi linear merupakan suatu fungsi matematika yang memiliki hubungan tetap antara variabel bebas dan variabel terikat. Grafik fungsi linear berbentuk garis lurus karena perubahan pada variabel bebas akan menghasilkan perubahan yang konstan pada variabel terikat. Fungsi linear banyak digunakan dalam bidang ekonomi karena mampu menggambarkan hubungan sederhana antara dua variabel ekonomi. Dalam dunia bisnis, fungsi linear sering digunakan untuk menghitung biaya produksi, pendapatan perusahaan, fungsi permintaan, dan fungsi penawaran. Dengan menggunakan fungsi linear, pelaku usaha dapat memperkirakan perubahan kondisi ekonomi berdasarkan data yang dimiliki. Selanjutnya ada fungsi linear dalam ekonomi. Dalam ekonomi, fungsi linear dapat digunakan pada yang pertama itu ada fungsi permintaan, rumusnya QD sama dengan A dikurang BP. QD itu adalah jumlah permintaan, P adalah price atau harga barang, A dan B itu ada konstanta. Semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah permintaan akan menurun. Yang kedua itu ada fungsi penawaran, rumusnya QS sama dengan A ditambah B, P. Semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah penawaran akan meningkat. Selanjutnya yang ketiga itu ada fungsi biaya, rumusnya TC sama dengan FC plus VC. TC itu adalah total cost atau biaya total, FC adalah fixed cost atau biaya tetap, VC adalah variable cost atau biaya variabel. Lalu yang keempat itu ada fungsi pendapatan, rumusnya TR sama dengan P dikali Q. TR itu adalah total revenue, P adalah price atau harga, Q-nya adalah jumlah barang. Nah, selanjutnya ada materi dari barisan dan deret. Yang pertama ada pengertian barisan. Jadi barisan adalah suatu susunan bilangan yang mengikuti pola atau aturan tertentu. Setiap bilangan dalam barisan tersebut disebut suku. Barisan digunakan untuk menggambarkan perubahan nilai yang terjadi secara teratur dari satu suku ke suku berikutnya. Secara umum, barisan dapat ditulis sebagai U1, U2, U3, U4, sampai seterusnya. Dengan artian U1 sama dengan suku pertama, U2 suku kedua, dan UN itu sama dengan suku ke N. Contoh barisan. Pada barisan tersebut setiap suku bertambah 2. Contoh 2, seterusnya 4, seterusnya 6, seterusnya 8, dan seterusnya 10, dan seterusnya. Selanjutnya ada pengertian dari deret. Jadi deret adalah penjumlahan dari suku-suku suatu barisan. Jika suatu barisan adalah 2, 4, 6, 8, 10, maka deretnya adalah 2 ditambah 4, ditambah 6, ditambah 8, ditambah 10. Deret ini digunakan untuk menghitung total nilai dari sejumlah suku dalam suatu barisan. Selanjutnya ada pengertian dari barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan yang memiliki selisih tetap antara dua suku yang berurutan. Selisih tersebut disebut beda. Contoh 5, 8, 11, 14, 17. Bedanya yaitu 8 dikurang 5 sama dengan 3, 11 dikurang 8 sama dengan 3. Jadi perbandingannya sama-sama 3. Karena selisihnya tetap, maka barisan tersebut merupakan barisan aritmatika. Selanjutnya ada pengertian dari barisan geometri. Jadi barisan geometri adalah barisan yang memiliki perbandingan tetap antara dua suku yang berurutan. Perbandingan tersebut disebut rasio R. Contoh 2, 6, 18, 54, dan seterusnya. Rasionya yaitu 6 per 2 sama dengan 3, 18 per 6 sama dengan 3. Karena rasionya tetap, maka termasuk barisan geometri. Selanjutnya ada diferensial. Diferensial atau turunan adalah cabang ilmu kalkulus yang mempelajari perubahan suatu fungsi terhadap variabelnya. Turunan menunjukkan seberapa cepat suatu nilai berubah pada titik tertentu. Dalam matematika, turunan suatu fungsi
F buka kurung X tutup kurung dinyatakan sebagai F buka kurung X tutup kurung atau DY DX. Turunan digunakan untuk menentukan yang pertama adalah kecepatan perubahan, yang kedua gradien garis singgung kurva, dan yang ketiga nilai maksimum dan minimum. Yang keempat analisis pertumbuhan ekonomi, dan yang terakhir adalah optimasi dalam bisnis dan teknik. Selanjutnya ada konsep dasar turunan. Turunan berasal dari konsep limit secara matematis. Dan di sini yaitu rumusnya F buka kurung X tutup kurung sama dengan lim H kosong F buka kurung X tambah H tutup kurung min F buka kurung X tutup kurung H. Rumus ini menunjukkan perubahan nilai fungsi etika perubahan variabel mendekati 0. Di sini ada integral. Apa itu integral? Integral adalah operasi matematika yang merupakan kebalikan dari suatu turunan. Integral digunakan untuk menentukan fungsi asal dari suatu turunan dan menghitung akumulasi suatu besaran. Integral dibagi menjadi dua jenis, yaitu integral tak tentu dan yang kedua ada integral tentu. Apa itu integral tak tentu? Integral tak tentu digunakan untuk mencari fungsi asal bentuk umum. Seperti ada di gambar berikut, fx dx sama dengan fungsi x plus c. Keterangannya adalah fungsi x asal, fungsi asal c sama dengan konstanta integrasi. Selanjutnya ada integral tentu. Integral tentu digunakan untuk menghitung luas daerah di bawah kurva. Bentuknya seperti gambar berikut. Keterangannya adalah integral A itu sama dengan batas bawah, integral B batas atas. Kasus dan pembahasan fungsi linear menghitung pendapatan penjualan minuman. Kasus: sebuah toko minuman menjual es kopi dengan harga 15.000 per gelas. Dalam satu hari, toko berhasil menjual 120 gelas. Diketahui harga per gelas sama dengan 15.000, jumlah terjual 120 gelas. Ditanya berapa total pendapatan toko. Penyelesaian rumus pendapatan: TR sama dengan P kali Q. TR sama dengan 15.000 kali 120. TR sama dengan 1.800.000. Total pendapatan yang diperoleh toko dalam satu hari adalah 7.800.000. Selanjutnya itu ada kasus dan pembahasan barisan dan deret. Kecepatan sepeda. Posisi seseorang pengendara sepeda dinyatakan oleh S dalam kurung T sama dengan 2T2 tambah 3T dengan S sama dengan posisi dalam kurung meter, T sama dengan waktu dalam kurung detik. Ditanya berapa kecepatan saat T sama dengan 5 detik. Penyelesaian kecepatan diperoleh dari turunan posisi. Turunkan fungsi. Substitusi T sama dengan 5, V dalam kurung T sama dengan S dalam kurung T. S dalam kurung T sama dengan 2 T2 tambah 3 T. V dalam kurung T sama dengan 4T tambah 3. V dalam kurung 5 sama dengan 4 dalam kurung 5 tambah 3. V dalam kurung 5 sama dengan 23. Kesimpulan kecepatan sepeda pada detik kelima adalah 23 meter per S. Selanjutnya itu ada kasus dan pembahasan diferensial menabung setiap minggu. Ani menabung 10.000 pada minggu pertama. Setiap minggu berikutnya jumlah tabungannya bertambah 5.000. Barisan tabungannya 10.000, 15.000, 20.000, 25.000. Ditanya berapa tabungan Ani pada minggu ke-8. Penyelesaian: diketahui suku pertama dalam kurung A sama dengan 10.000
Yang kedua, B dalam kurung B sama dengan 5.000. Yang ketiga, suku yang dicari dalam kurung U8. Rumus substitusi U N sama dengan A plus dalam kurung N min 1 B. U8 sama dengan 10.000 plus dalam kurung 8 kurang 1 dalam kurung 5.000. U8 sama dengan 10.000 plus tambah 35.000. U8 sama dengan 45.000. Kesimpulan, pada minggu ke-8 Ani menabung sebesar 45.000. Selanjutnya itu ada kasus dan pembahasan integral. Menentukan fungsi asal, diketahui turunan suatu fungsi f dalam kurung x sama dengan 8x. Tentukan fungsi asalnya. Penyelesaian, gunakan integral. F dalam kurung x sama dengan f 8x dx. F dalam kurung x sama dengan 8 dalam kurung x pangkat 2 per 2 plus c. F dalam kurung 8 sama dengan 4x pangkat 2 plus c. Kesimpulan, fungsi asal dari 8x adalah f dalam kurung x sama dengan 4x2 plus c. Selanjutnya itu yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa matematika ekonomi memiliki peran yang sangat penting dalam membantu menyelesaikan berbagai permasalahan ekonomi. Fungsi linier dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara harga, biaya, dan pendapatan. Barisan dan deret dapat digunakan untuk menghitung pertumbuhan investasi, tabungan, serta perkembangan penjualan. Diferensial digunakan untuk menentukan keuntungan maksimum dan menghitung biaya maupun pendapatan marginal. Sementara itu, integral digunakan untuk menghitung total biaya, total pendapatan, serta surplus konsumen dan produsen. Baik, sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.